Aku berkecimpung di dunia dakwah sejak tahun 2019. Waktu itu gara-gara habis ikut kelas ngepas ya, di sesi terakhir itu adalah sesi dakwah. Setelah sebelumnya kita mengikuti sesi akidah, sesi apalagi ya saya lupa, udah lama banget ya. Terakhir itu pokoknya adalah sesi dakwah. Nah di sesi itu Ustadz Wimar seperti men-challenge kita untuk berani nggak sih lo dakwah, karena dakwah itu pahalanya tuh gede banget gitu. Dengan kita berdakwah, insya Allah kita akan panen pahala jariah dari apa yang kita upayakan dalam dakwah. Misalnya kita membuat kajian, membantu membuat kajian. Nah, misalnya yang datang tuh 50 orang gitu ya, let's say 50 orang yang datang. Terus dari 50 orang itu, 5 atau 10 orang aja mendapatkan hidayah dari kajian yang kita adakan, itu insya Allah kita akan mendapat pahala jariah dari orang-orang yang mendapat hidayah. Waktu itu, 2018 ya. Waktu itu belum jadi MC seperti sekarang. Aku jadi banyak pindah-pindah tempat aja sih, karena ingin mencoba semua, dan karena waktu itu memang belum tahu dunia dakwah itu seperti apa. Jadi kalau diminta ditugasinnya Mbak Nuding di sini ya, Mbak Nuding di sini ya, ya udah ikut aja gitu kan, sama aja. Kita ada di dunia dakwah, kita berperan di dalam bidang apapun, itu insya Allah pahalanya sama. Jadi belajar semua supaya bisa semua pelan-pelan berperan gitu ya, seperti buku ini. Suka dukanya ya kayak kehidupan aja sih ya, dinamis gitu ya. Sukanya banyak karena jadi banyak nambah ilmu agama ya, Masya Allah. Benar-benar itu sih yang paling terutama gitu ya. Dan terus kayak healing banget karena tempat kajian itu adalah surga, taman dari surga Raudatul Jannah gitu ya. Terus kalau dukanya itu gak ada sih, paling ya karena hubungan antar manusia aja sih. Kadang-kadang kan suka ada ups and downs, suka ada baper gitu ya, paling kan itu aja. Tapi itu it doesn't matter lah, nggak masalah sama sekali, nggak sebanding dengan apa yang kita dapetin. Itu tadi terakhir, aku ngiler banget dalam tanda kutip dengan pahala dakwah. Dengan dia ngomongnya sambil merinding ini, ketika kita sudah meninggal, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari kajian yang kita adakan, lalu mereka melakukan terus kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan dari kajian-kajian yang kita adakan, kita akan juga dapat pahalanya gitu. Nah, kita semua tahu ya, kalau kita udah meninggal berhenti semua amalan kecuali 3. Nah, salah satunya itu adalah amal jariah dari apa yang kita upayakan ketika kita hidup. Nah, berdakwah ini salah satunya adalah kita menanam ladang pahala jariah untuk kita petik nanti ketika kita sudah wafat. Itu sih yang paling utama sih. Makanya kayak walaupun ada ups and downs, tapi itu jarang sih, karena aku tipenya nggak orang yang masuk perasaan ya. Pokoknya aku fokus gitu ya, aku di sini adalah aku mau bantu dakwah, aku mau jadi tentaranya Rasulullah gitu ya. Aku mau menerima, aku mau jalan di karpet merah yang dihamparkan. Jadi kalau misalnya ada gangguan gitu, nggak aku masalahin sih, udah sih gampang aja sih gitu, gampang aja. Karena pasti orang juga punya tujuan yang sama sebenarnya dengan kita di tempat dakwah itu, cuma mungkin cara mereka menyampaikan itu berbeda. Jadi kita lebih ke pakai asas kasih uzur. Oh mungkin dia nggak tahu, oh mungkin dia nggak ngerti, oh mungkin gitu. Jadi kita akan lebih lapang gitu menerimanya, ada bapak sih. Yuk kita pelan-pelan berperan. Seperti tadi aku bilang, apapun yang kamu bisa, kamu nggak mesti jadi MC. Kalau kamu ngerasa kamu nggak bisa ngomong atau kamu pemalu, kamu bisa bantu jadi registrasi gitu, misalnya menerima pendaftaran yang ingin datang kajian. Kamu bisa mengatur saf jamaah, kamu bisa bantu membawa properti untuk kajian. Itu semua bisa kamu lakukan. Jadi pelan-pelan berperan, insya Allah kita tanam pahala jariah, kita tanam amal jariah sekarang untuk insya Allah nanti kita petik ketika kita sudah wafat. Amin.